Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bertemu pada kesempatan kali ini. Sedangkan untuk persoalan yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang hubungan suami istri yang ditanyakan oleh seseorang yang berinisial AT dari Jakarta, yang mana si ibu ini mempermasalahkan permintaan suaminya ketika melakukan hubungan suami istri. Apakah permasalahannya itu? Marilah kita baca pertanyaannya dan silakan disimak. Assalamualaikum Ustadz, saya adalah seorang istri yang sudah hidup berkeluarga selama 10 tahun. Kehidupan rumah tangga kami sangat bahagia, apalagi kami telah dikaruniai 3 orang anak tercinta. Penghasilan suami saya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, alhamdulillah saya mendapatkan suami yang hangat dan penuh gairah. Hanya saja akhir-akhir ini saya dikejutkan oleh permintaan suami saya Ustadz, yang mana menurut saya sudah di luar batas kesopanan. Suami saya, mohon maaf, ketika berhubungan meminta saya bertelanjang bulat sebagaimana ia melakukan atas dirinya. Pada mulanya saya menolak, tapi demi keharmonisan rumah tangga saya penuhi juga. Terus terang hingga saat ini saya masih tertekan. Saya pernah mendengar dari beberapa ustadz mengenai adab berhubungan suami istri yang mengharuskan adanya penutup di antara keduanya. Agar masalah ini tidak menjadi beban, saya mohon penjelasan dari Ustadz berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Hamim Thohari menjawab pertanyaan ini dalam majalah Hidayatullah. Beliau memberi pengantar bahwa Islam memberi perhatian yang cukup besar terhadap masalah seks. Dalam pandangan Islam, seks dan segala yang berkaitan dengannya bukan masalah kotor yang harus dijauhi dan tabu dibicarakan. Islam tidak berpaham seperti pandangan kependetaan. Islam meletakkan kaidah, hukum dan bimbingan berkenaan dengannya tanpa melebih-lebihkan, juga tidak mengabaikan. Sebagaimana gambaran perhatian Islam ini terhadap masalah seks, kita bisa membuka Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Ustadz Hamim Thohari juga melanjutkan bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa suami dihalalkan untuk melihat apa saja yang ada pada istrinya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, bahkan terhadap kemaluannya sekalipun, baik dengan syahwat maupun tidak disertai syahwat. Hal demikian juga berlaku sebaliknya bagi seorang istri terhadap suaminya. Memang ada beberapa ulama yang memberi catatan bahwa tidak melihat kemaluan istri atau suami itu lebih baik, tetapi dasarnya tidak kuat, baik secara nakli maupun akli. Beberapa hadis yang dipakai sebagai hujah atau argumen atas larangan suami istri bertelanjang bulat ketika bercampur adalah dhaif atau lemah. Dalam kitab Jami'us Shaghir, As-Suyuti memang memaparkan hadis yang melarang suami istri bertelanjang bulat ketika berhubungan, dan dikatakannya sebagai hadis hasan. Jika benar hadis itu hasan, maka hukum terberatnya hanya makruh tanzih, yang karena ilat yang sedikit saja sudah membatalkannya. Adapun dalil yang menguatkan kehalalan suami dan istri berhubungan seks dalam keadaan telanjang adalah keterangan Aisyah, Ummu Salamah dan Maimunah. Mereka bertiga adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bercerita bahwa mereka pernah mandi janabat bersama Rasulullah dalam satu bejana. Keterangan lain yang lebih jelas adalah Al-Quran dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairu malumin. Artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kebolehan itu bersifat umum, baik melihatnya, menyentuhnya, memegangnya, maupun mencampurinya. Tidak ada halangan dan tiada yang tercela. Itulah jawaban dari Ustadz Hamim Thohari. Silakan disimpulkan sendiri tentang hukum berjima atau berhubungan badan dengan telanjang bulat. Kami akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV.